Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa yang saya banggakan, untuk materi selanjutnya adalah materi hak asasi manusia. Nah, sebelum kita mulai materi ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan, ya kan. Selesai. Baik, saudara mahasiswa yang saya banggakan, materi hak asasi manusia nanti akan kita bagi menjadi 3 sesi untuk bisa menjelaskan berkaitan dengan materi ini. Yang pertama, untuk materi ini kita kaitkan dengan bagaimana konsep hak asasi manusia, dan juga kita lihat bagaimana hak asasi manusia ini muncul begitu. Itu yang nanti akan juga kita akan lihat sampai pada karakteristik dari hak asasi manusia. Nah, saya kira memang kalau kita bicara tentang hak asasi manusia, kita tidak akan bisa lepas untuk kita membicarakan bagaimana kondisi pelaksanaan demokrasi, pelaksanaan hak asasi manusia ya di dunia maupun di Indonesia. Saya kira banyaknya kasus penyimpangan di dalam hak asasi, ya, pelanggaran hak asasi masih sering terjadi ya, di mungkin yang terbaru di Palestina ya, ketika Gaza diserang oleh Israel, ataupun kita lihat ada pengungsi Rohingya ya, ada suku Rohingya juga yang dibantai di Myanmar ya. Atau di tingkat internal kita masih juga melihat bagaimana konflik antar kelompok, antar golongan begitu, atau pengusiran terhadap golongan tertentu. Nah, ini masih terjadi. Artinya memang kalau kita lihat hak asasi manusia masih menjadi satu hal yang sulit ya diterapkan, ditegakkan di seluruh pelosok dunia. Artinya memang kalau kita lihat perjuangan penegakan hak asasi manusia masih harus terus berlanjut ya, seiring dengan bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat luas berkaitan dengan hak asasi manusia ini. Nah, secara umum memang kalau kita lihat kemunculan dari hak asasi manusia, bisa kita lihat bagaimana hak asasi manusia ini muncul karena ada perjuangan untuk perlakuan yang sama ataupun yang adil gitu. Jadi adanya gerakan untuk bisa menyuarakan adanya ekualitas ya, jadi kesamaan kesamaan peluang ya ini. Nah, ini hak asasi manusia. Nah, kalau kita lihat pengertian dari hak asasi manusia ini adalah sejumlah hak yang dimiliki oleh manusia atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini diperoleh sejak dalam kandungan sampai kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini hak asasi manusia. Dan sejumlah hak yang dimiliki oleh manusia atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini diperoleh sejak dalam kandungan sampai kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 99, undang-undang ini secara khusus bicara tentang hak asasi manusia, di mana kalau di dalam undang-undang ini didefinisikan hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, ini berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, kalau kita lihat ini ya, jadi hak asasi manusia ini terdiri dari dua kata, ada tiga kata itu ya. Hak itu adalah kebenaran atau kewenangan yang ini memang sudah seharusnya dimiliki, ya, didapatkan begitu. Asasi itu hal yang amat mendasar, ya, tidak boleh tidak ada, itu asasi. Kemudian manusia hidup sejak dalam kandungan. Nah, itu adalah paham yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, kalau kita lihat ini, sifat dari hak asasi manusia ini bersifat mendasar dan umum atau universal. Artinya bahwa hak ini memang dimiliki tanpa membedakan atas dasar bangsa, ras, suku, agama, warna kulit, gender, golongan, pandangan politik, pandangan agama, dan sebagainya.
Artinya memang ini berlaku universal, tidak ada yang dibedakan pada hak asasi manusia. Ya, ini. Kemudian dasar dari hak asasi manusia ini adalah manusia harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Jadi memang kita lihat ini adalah semangat untuk memberi kesempatan yang sama bagi semua manusia, bagi semua individu untuk bisa berkembang, ya, untuk mengembangkan bakat dan cita-cita mereka. Begitu. Nah, kalau kita lihat karakteristik HAM ini apa? Pertama, kodrat. Ya, jadi HAM adalah anugerah dari Tuhan untuk setiap manusia agar hidupnya tetap terhormat. Harkat martabat mereka itu terjaga. Itu secara kodrati. Kemudian yang kedua, hakiki. Hakiki ini melekat pada setiap manusia. Ya. Hak asasi manusia itu melekat pada setiap manusia tanpa memandang latar belakang kehidupannya. Ini hakiki. Kemudian yang yang ketiga, universal, di mana HAM itu berlaku umum. Nah, ini saya kira tidak beda-bedakan tadi, non diskriminatif begitu. Kemudian tidak boleh dicabut, ya. Artinya memang dalam keadaan bagaimanapun hak asasi manusia setiap orang tetap ada, harus tetap ada, gitu. Ini tidak dapat dibagi, ya. HAM itu tidak dapat diwakili, ya, dialihkan ataupun dipisah-pisahkan. Nah, ini hak asasi manusia. Ini. Nah, kalau kita lihat dari nilai-nilai hak asasi manusia, ya, kita mengenal ada kebebasan atau kemerdekaan. Artinya ini adalah nilai yang secara umum, ya, dipahami dalam hak asasi manusia. Kemanusiaan atau perdamaian itu nilai yang juga sangat esensial, ya, sangat penting di dalam hak asasi manusia. Kemudian keadilan atau persamaan, ya, equal, ya, persamaan. Ini. Nah, kalau kita lihat kebebasan atau kemerdekaan ini, manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka, diharapkan juga merdeka dalam menjalani hidupnya. Misalnya, merdeka memilih negara, tempat tinggal, bergerak, berkeluarga, berkumpul, berserikat, mendapatkan pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, demokrasi juga termasuk bagian dari nilai kebebasan. Artinya memang kalau kita lihat HAM ini memiliki kebebasan atau kemerdekaan, memberi peluang manusia untuk bisa memilih, ya, memilih. Ini. Kemudian yang berkaitan dengan kemanusiaan atau perdamaian, kita juga melihat di sini manusia dalam menjalani hidupnya juga mendambakan ketentraman, bebas dari rasa takut, terjamin keamanannya, dan juga senantiasa dalam suasana damai. Ini juga semangat dari hak asasi manusia untuk senantiasa damai, ya, dan mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan ini adalah ini ketika kita lihat keadilan, ya, keadilan diperlakukan secara wajar dan adil, tidak membedakan dengan alasan apapun, tanpa diskriminasi, serta mendapatkan kesempatan yang sama dalam menjalani kehidupannya, adalah bagian dari nilai-nilai dasar hak asasi manusia. Nah, saya kira ini yang menjadi pengantar untuk sesi pertama berkaitan dengan materi hak asasi manusia. Kita melihat bahwa penting kita lihat adanya nilai-nilai hak asasi manusia untuk bisa kita pahami dan kita sosialisasikan ke masyarakat luas. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan hak asasi manusia di dunia dan juga di Indonesia. Terima kasih, kita akhiri untuk sesi pertama. Nanti kita akan menuju pada sesi kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.